warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahputri dengan NIM 230364148. Saya dari kelas Kimia NKB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Desi Kurniawati SPD MSI dan Ibu Trisna Kumalasari MSI PhD, dan asisten laboratoriumnya itu Kak Sabai Agustia dan Kak Adika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian HPLC. Jadi HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi ini adalah salah satu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur konsentrasi komponen-komponen dalam suatu campuran cairan. Jadi kinerja tinggi yang dimaksud di sini adalah tentang kecepatan, sensitivitas, dan resolusi pemisahannya yang lebih unggul dibandingkan kromatografi tradisional. Kemudian ada prinsip dasar HPLC ini berupa pemisahan yang didasarkan pada perbedaan afinitas komponen sampel terhadap dua fase yang berbeda, yaitu fase gerak dan fase cairnya. Kemudian ada sejarah penemuan HPLC. Jadi HPLC ini ditemukan pertama kali konsep dasarnya itu oleh Mikhail. Jadi ini adalah Bapak Mikhail yang menemukan HPLC, yaitu dia seorang botani asal Rusia yang pada tahun 1900-an untuk memisahkan pigmen tanaman. Namun kromatografi yang diciptakannya ini pada awalnya bekerja dengan gravitasi, sehingga sangat lambat dan kurang efisien. Kemudian dikembangkanlah HPLC ini yang dikenal dengan HPLC modern yang dimulai pada tahun 1960-an. Jadi pada tahun 1966, peneliti dari Yale University, Salva Horvath dan Seymour Lipsky. Jadi ini Seymour Lipsky menerbitkan laporan pertama tentang HPLC, yaitu pemisahan penukaran ion nukleotida dan senyawa tiroid. Kemudian setelah setahun, pada tahun 1967, Waters Associasi yang sekarang dikenal dengan Waters Corporation memperkenalkan sistem HPLC komersial pertama, yaitu ALC 100 HPLC. Jadi pengembangan penting lainnya terjadi pada awal 1970-an dengan memperkenalkannya pompa bertekanan tinggi hingga 6000 PSI. Dan kolom yang diisi itu dengan partikel yang lebih kecil sekitar 10 mikrometer. Inilah yang membuat P dalam HPLC itu dari pressure menjadi performance, menandai adanya peningkatan yang signifikan dalam efisiensi pemisahan. Sejak saat itulah HPLC terus berkembang dengan penemuan detektor baru, mode pemisahan, dan sistem yang lebih canggih lagi. Jenis sampel yang digunakan pada bidang kimia itu dapat berupa pemurnian senyawa organik, analisis produk reaksi, dan kontrol kualitas bahan kimia industri. Kemudian pada pakan dan minuman ada analisis vitamin, pengawet, pemanis, kontaminan, dan nutrisi. Yang kemudian pada forensik digunakan itu untuk identifikasi obat-obatan terlarang, racun, ataupun analisis dalam sampel biologi seperti darah ataupun urin. Jadi HPLC ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel, baik yang bersifat organik maupun anorganik, yang bersifat padat, semi padat, cair atau gas, yang meskipun cairan adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Jadi sampel yang akan disiapkan ini harus dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan seringkali memerlukan pretreatment untuk menghilangkan partikel yang dapat merusak kolom tersebut. Jadi dia harus difiltrasi terlebih dahulu. Kemudian ada eluent. Jadi eluent ini adalah fase cair yang mengalir melalui kolom dan membawa sampel. Pemilihan eluent yang sangat krusial dan bergantung pada sifat kimia sampel serta jenis fase yang digunakannya. Eluent ini harus memiliki kemurnian yang tinggi dan seringkali merupakan campuran dari dua atau lebih pelarut. Beberapa pelarut yang paling umum digunakan
pada HPLC ini yaitu berupa yang pertama itu air, yang kedua adalah metanol, kemudian asenonitril, tetrahidrofuran, dan isopropanol, kemudian ada heksana. Eluen yang berupa air ini sering digunakan sebagai komponen polar dalam fase gerak. Terus kemudian ada metanol, itu digunakan pelarut polar yang sangat umum. Dan ada asenonitril, itu pelarut polar yang seringkali memberikan pemisahan yang baik dan tekanan balik yang lebih rendah dibandingkan metanol. Kemudian ada isopropanol. Jadi isopropanol ini senyawa organik lainnya yang juga kadang digunakan pada HPLC ini. Kemudian ada heksana. Jadi heksana ini pelarut nonpolar yang umum digunakan dalam fase normal. Jadi selain pelarut utama, eluen seringkali mengandung modifier atau buffer untuk mengontrol pH-nya, kekuatan ion, dan selektivitas pemisahan. Contohnya itu ada pada asam, basa, dan garam. Jadi pada asam itu misalnya itu asam format, asam asetat, ataupun asam trifluoroasetat. Kemudian pada basa itu ada amonium hidroksida, dan untuk garam misalnya itu amonium asetat dan amonium format. Di eluen ini ada dua, yaitu ada isokratik, yang mana komposisi eluen itu tetap konstan selama seluruh proses pemisahan. Kemudian ada gradien, yang mana komposisi eluen itu diubah secara bertahap selama proses pemisahan. Biasanya dari polaritasnya, dari rendah ke polaritas yang tinggi, ataupun sebaliknya, untuk memisahkan campuran yang kompleks. Kemudian ada prinsip kerja HPLC. Jadi prinsip dasar HPLC ini didasarkan pada kromatografi partisi atau kromatografi absorpsi, di mana komponen-komponen dalam campuran dipisahkan berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dan fase geraknya. Jadi fase diam ini biasanya kolom yang diisi dengan partikel-partikel kecil yang memiliki permukaan aktif, dan jenisnya ini ada beberapa. Yang pertama itu ada reverse fase, yang mana ini ada metode HPLC yang paling umum. Jadi fase diamnya itu nonpolar. Misalnya itu ada silika yang dimodifikasi dengan gugus hidrokarbon seperti C18 ataupun C8. Sedangkan fase geraknya itu polar, yang berupa campuran air dan pelarut organik polar seperti metanol ataupun asetonitrile. Jadi senyawa nonpolar akan tertahan lebih lama di fase diam, sementara senyawa polar akan terelusi lebih cepat. Kemudian ada normal fase, yang mana fase diamnya itu polar, seperti silika gel atau alumina, dan sedangkan fase geraknya itu nonpolar. Senyawa polar ini akan tertahan lebih lama di fase diam, sementara senyawa nonpolar itu akan terelusi lebih cepat. Kemudian ada ion exchange, yang mana fase diamnya ini memiliki gugus yang bermuatan berinteraksi dengan ion dalam sampel. Terus yang kemudian terakhir ada size exclusion, yang mana size exclusion itu pemisahan berdasarkan pada ukuran molekul. Jadi di mana fase diamnya ini memiliki pori-pori yang ukurannya tertentu, kemudian molekul besarnya ini akan lebih cepat karena tidak masuk ke pori-pori, sedangkan molekul kecil tertahan lebih lama. Kemudian ada fase gerak. Jadi fase gerak ini cairan atau eluen yang dipompa melalui kolom. Kemudian fase gerak ini akan membawa sampel melalui kolom dan berinteraksi dengan fase diam. Kemudian pada prinsip kerja PLC ini menggunakan prinsip pemisahan ketika sampel diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak, komponen-komponen sampel akan mulai bergerak melalui kolom. Jadi selama perjalanan ini komponen-komponen ini akan berulang kali berinteraksi dengan fase diamnya. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme kerja HPLC. Jadi pada gambar yang saya tampilkan ini ada beberapa perangkat instrumen HPLC, yaitu berupa mikroprosesor, kemudian ada pompa bertekanan tinggi, ada injektor, ada kolom, ada detektor, ada recorder, dan wadah fase geraknya. Fungsi dari masing-masing bagian HPLC itu adalah sebagai berikut. Jadi untuk mikroprosesor kontrol itu, dia berfungsi untuk mengontrol kecepatan aliran pelarut, mengatur tekanan, dan mengatur komposisi perbandingan pelarut, juga mengatur suhu injektor dan jumlah sampel yang akan diinjeksikan,
bila menggunakan automatic injection. Jumlah sampel yang akan diinjeksikan bila menggunakan automatic injection. Mengatur suhu oven termasuk suhu kolom, mengatur panjang gelombang pada detektor, dan memprogram waktu analisa yang diperlukan apabila menggunakan HPLC sistem gradient. Kemudian ada pompa. Jadi pompa ini berperan memompakan pelarut secara terus-menerus dengan kecepatan aliran yang tetap dari reservoir ke kolom sambil membawa sampel dari injektor melalui kolom ke detektor dan akhirnya ke pembuangan. Jadi pompa terbuat dari bahan yang inner terhadap semua pelarut. Kemudian ada injektor. Jadi injektor ini adalah alat untuk memasukkan sampel ke dalam kolom yang dapat dilakukan secara otomatis maupun manual. Bila VLC dilengkapi dengan automatic sampel injektor, maka injeksi sampel dapat dilakukan secara otomatis, yaitu dengan memprogram pada mikroprosesor kontrol. Kemudian, jika secara manual, yaitu dengan menggunakan jarum suntik khusus. Kemudian ada kolom. Jadi, kolom ini berfungsi sebagai tempat proses pemisahan senyawa analit. Kolom ini umumnya dibuat dari stainless steel yang terbentuk tabung dengan panjang 10-30 cm dan dapat menahan lamanya tekanan dan tidak bereaksi dengan pelarut atau fase geraknya. Jadi detektor pada alat ini digunakan untuk mendeteksi komponen kimia yang telah terpisah setelah melewati kolom. Detektor ini memiliki sensitivitas yang tinggi, gangguannya yang rendah, dan respon linearnya yang luas. Juga memberikan respon untuk semua tipe senyawa. Jadi detektor yang paling banyak digunakan untuk HPLC ini adalah detektor spektrofotometer UV 254 nanometer. Kemudian ada recorder dan data processor. Jadi ini akan mencatat setiap sinyal yang muncul pada detektor untuk diubah dalam bentuk kurva kromatograf. Kemudian ada wadah fase gerak, yang mana wadah fase gerak ini terbuat dari bahan yang inert terhadap fase gerak. Jadi bahan yang umum itu digunakan adalah gelas dan baja anti karat. Jadi pada mekanisme kerja HPLC ini pertama kali itu adalah persiapan sampel. Kita akan melarutkan sampel dalam pelarut yang sesuai dan disaring untuk menghilangkan partikel. Kemudian eluen disiapkan dan dicampur dan juga didegas. Kemudian sejumlah sampel yang telah disiapkan tadi diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak. Setelah itu fase gerak akan membawa sampel ke dalam kolom. Komponen sampel ini akan berinteraksi secara berbeda dengan fase diamnya. Kemudian itu di setiap komponen tadi akan terpisah melewati detektor yang menghasilkan sinyal. Dan sinyal itu dicatat oleh perangkat Luna untuk menghasilkan kromatogram yang kemudian digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi komponen sampel. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.